Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan kembali membahas tentang soal ujian sekolah mata pelajaran seni budaya untuk jenjang SMP ataupun MTS. Pasti untuk kelas 9 ya. Nah, pada latihan soal kali ini dan pembahasan merupakan part 1. Oleh karena itu, tunggu part berikutnya. Nah, ini merupakan latihan soal. Semoga bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua untuk menghadapi ujian sekolah. Sebelum menuju ke pembahasan soal, yang belum subscribe silakan subscribe. Yang suka dengan video ini silakan like, komen, dan share ke teman-temannya. Dan ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal seni budaya. Soal nomor 1. Komposisi yang objek gambarnya kanan dan kiri tidak sama bentuknya, namun memberikan kesan yang seimbang, merupakan pengertian dari komposisi A. Simetris, B. Asimetris, C. Geometris, D. Sentral. Jawaban yang benar adalah yang B. Asimetris. Dalam komposisi menggambar ada beberapa komposisi. Nah, untuk opsi yang A, komposisi simetris, ini menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Perbedaannya dengan asimetris, kalau asimetris itu tidak sama, kalau simetris kanan dan kiri sama. Kemudian geometris merupakan salah satu motif ragam hias yang objek bidang datar. Jadi objeknya ragam hias geometris adalah bidang datar, bisa lingkaran, persegi, segitiga, dan yang lainnya. Dan bukan merupakan komposisi kalau geometris. Berikutnya, sentral. Sentral ini merupakan kata lain dari tengah atau pusat. Dalam seni rupa, sentral merupakan pusat dari titik pandang sebuah seni. Yang opsi D juga bukan merupakan komposisi menggambar. Jadi jawabannya adalah yang B, asimetris. Soal nomor 2. Penerapan ragam hias Nusantara dapat digunakan untuk memperkenalkan kearifan lokal. Misalnya burung cendrawasih. Ragam hias burung cendrawasih ini bermotif A. Fauna dari Sulawesi, B. Flora dari Kalimantan, C. Geometris dari Sumatera, D. Fauna dari Papua. Jawaban yang benar adalah yang D. Fauna dari Papua. Cendrawasih merupakan seekor hewan atau binatang khas asal Papua. Oleh karena itu, sesuai pertanyaan di atas, jawabannya yaitu motif fauna dari Papua. Karena fauna diambil dari objek hewan atau binatang. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 3. Ornamen modern yang merupakan seni yang bersifat kreatif, tak terbatas oleh objek tertentu, waktu dan tempat, melainkan ditentukan cita rasa dan pengalaman penciptanya. Ornamen modern memiliki ciri-ciri A. Rasional dan progresif, B. Rasional dan homogen, C. Individu dan sederhana, D. Karya kolektif. Jawaban yang benar adalah
Yang A, rasional dan progresif. Oke, kita bahas tentang ciri-ciri ornamen modern. Ciri-cirinya yang pertama yaitu rasional atau masuk akal. Yang kedua, kompetitif, artinya selalu mencipta dan bersaing dalam proses kreatif. Kemudian ekologis, berkesinambungan, artinya terjadi perubahan dalam proses. Kemudian ciri-ciri berikutnya rumit, jadi pembuatan karyanya rumit. Kemudian progresif, bebas, tidak terkait dengan aturan-aturan tertentu. Dan yang terakhir, ciri-cirinya yaitu individual, sangat personal menurut penciptanya, jadi tidak terpaku dengan aturan-aturan tertentu. Itulah ciri-ciri dari ornamen modern. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 4. Bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi lagu oleh banyak orang disebut dengan A. Solo vokal, B. Unisolo, C. Unisono, D. Paduan suara. Jawaban yang benar adalah yang C. Unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi saja. Nah, lagu wajib nasional dan daerah ini merupakan warisan budaya yang dapat dinyanyikan secara unisono, seperti pada saat upacara bendera di sekolah. Nah, kalau solo vokal ini bernyanyi sendiri. Nah, unisolo ini tidak ada istilah unisolo. Kemudian paduan suara. Nah, paduan suara ini ada kemungkinan tidak menggunakan teknik satu suara, karena paduan suara juga bisa menggunakan teknik dengan banyak suara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar rebana, gambar triangle, gambar tamborin, dan gambar simbal. Berdasarkan gambar di atas merupakan alat musik A. Pukul bernada, B. Pukul tak bernada, C. Pukul bersuara, D. Gesek bernada. Jawaban yang benar adalah yang B. Pukul tak bernada. Alat musik di atas dimainkan dengan cara dipukul. Ada yang dipukul menggunakan alat, ada juga yang hanya menggunakan tangan. Nah, kemudian alat musik pukul dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, alat musik pukul bernada. Contohnya, kulintang, perangkat gamelan, calung, vibrafon, arumba, silopon, belira, dan yang lainnya. Kemudian alat musik pukul tak bernada. Contohnya gendang, ketipung, rebana, tamborin, simbal, triangle, kastanyet, gong, drum set, dan lain-lain. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Soal nomor 6. Salah satu jenis bernyanyi adalah menyanyi kanon. Pengertian lagu kanon yaitu A. Lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi satu suara. B. Lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersahut-sahutan. C. Lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersahut-sahutan.
D. Lagu yang dinyanyikan satu penyanyi dengan melodi satu suara. Jawaban yang benar adalah yang C. Lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersahut-sahutan. Lagu kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersahut-sahutan. Bernyanyi dengan teknik kanon adalah bernyanyi susul-menyusul. Dalam teknik ini, terdapat dua kelompok yang akan menyanyikan bait lagu dengan cara susul-menyusul. Misalnya, dalam kelas yang terbagi dalam dua kelompok, mereka akan membawakan lagu Burung Hantu. Kelompok pertama memulai dengan baris pertama, sedangkan kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama selesai menyanyikan baris pertama. Kemudian mereka bernyanyi susul-menyusul sampai selesai. Itulah lagu kanon, jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar seruling, gambar trompet, dan gambar biola. Gambar di atas berdasarkan teknik bermain alat musiknya, yaitu alat musik A. Melodis, B. Ritmis, C. Harmonis, D. Bernada. Jawaban yang benar adalah yang A. Melodis. Alat musik melodis yaitu alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Sebagai pembawa lagu, alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada dalam lagu. Termasuk alat musik melodis adalah suling, biola, rebab, pianika, recorder, mandolin, trompet. Nah, biasanya alat musik tiup adalah alat musik melodis. Jadi jawaban yang paling benar untuk soal nomor 7 adalah A. Soal nomor 8. Gerak yang sudah mengalami perubahan dengan cara distilasi atau distorsi sehingga gerak tersebut menjadi gerak yang ritmis dan indah disebut A. Gerak harmonis, B. Gerak modern, C. Gerak kreasi, D. Gerak tari. Jawaban yang benar adalah yang D. Gerak tari. Gerak tari adalah gerak yang sudah mengalami perubahan dengan cara distilasi atau distorsi, sehingga gerak tersebut menjadi gerak yang ritmis dan indah. Setiap melakukan gerak akan membentuk ruang, membutuhkan waktu serta tenaga. Ketiga hal tersebut akan membentuk satu kesatuan dalam gerak yang harmoni. Itulah gerak tari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, level gerak yang digunakan adalah A. Level gerak, B. Level tinggi, C. Level rendah, D. Level medium. Jawaban yang benar adalah yang B. Level tinggi. Pada level tinggi, biasanya penari melakukan gerakan meloncat sambil menggerakkan salah satu tangannya ke atas, posisi penari melayang maupun posisi jinjit.
Penari yang berada pada level tinggi membentuk garis sudut atas. Melakukan gerak tari dengan level tinggi sangat terkait dengan tenaga, karena untuk melakukan gerak tari dengan level tinggi dibutuhkan tenaga yang kuat. Jadi gambar di atas merupakan level tinggi dengan jawaban B. Soal nomor 10. Setiap tarian memiliki pola lantai yang berbeda, tergantung pada jenis tarian dan kreasi penciptanya, serta setiap pola lantai pun memiliki kesan yang berbeda-beda. Pola lantai garis lurus memiliki kesan A. Sederhana tapi kuat, B. Lembut tapi kuat, C. Sederhana tapi lembut, D. Dinamis tapi lembut. Jawaban yang benar adalah yang A. Sederhana tapi kuat. Pola lantai garis lurus secara horizontal menunjukkan hubungan antar manusia, sedangkan garis lurus secara vertikal menunjukkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Garis lurus dimaknai memiliki sikap jujur. Pola lantai garis lurus memiliki kesan sederhana tapi kuat. Kalau yang opsi B itu kesan dari pola lantai garis lengkung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A.